Ya, maksudnya bahwa ini uban, kita ini sudah beruban, tidak lagi hitam rambutnya. Apakah ini tidak menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita ini sudah dekat pada kematian? Masa masih begitu saja, gak ada perubahan? Masa teman-teman sebaya kita sudah pada Masya Allah, sudah soleh-soleh semua, kita ini masih aja belum soleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para jamaah ingkang kula hormati, saderengipun pangaosan dipun mulai, ing mriki kula badhe ngaturaken sekedhik gegayutan kalian pembebasan tanah Masjid Al-Furqon. Untuk sementara sampai hari ini dana yang masuk dari pembebasan tanah dari berjumlah total 150, untuk sementara ini masih masuk, alhamdulillah masuk 140.740.000 rupiah. 140.840.000 rupiah. 40.000 rupiah, kok 40 rupiah? 40.000 rupiah. Pramila saking menika, mugi-mugi kekirangan menika saged enggal tertutupi. Mungkin untuk langkah selanjutnya mungkin saking DKM Masjid Al-Furqon duka pundi ingkang langkung utami badhe dipun ayahi, napa pemagaran napa pemasangan paving menika mungkin kula nyuwun pemasukanipun saking sedaya para jamaah. Nggih, kala wingi mireng nggih namung kusak-kusuk menika wonten ingkang badhe nambah kas untuk menambah pemasukan untuk pembebasan tanah menika. Ya mudah-mudahan menika terrealisasi. Kadosipun wonten 1 juta tapi dereng mlebet Pak, namung kusak-kusuk, dan mudah-mudahan Allah memudahkan beliau gitu. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، الحمد لله ala nikmatihi tatimmus salihat. Kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min yamutu bi araqil jabin. Orang mukmin itu mati dengan keluar keringat di dahinya. Dan oleh para ulama itu dianggap sebagai tanda daripada husnul khatimah, yakni seorang muslim di detik-detik terakhir dari kehidupannya
dia mengeluarkan keringat di dahinya, itu dianggap sebagai husnul khatimah, sebagai penutupan yang baik. Sebagaimana ketika seseorang di akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, dakhal jannah, dia masuk surga. Itu juga bagian daripada husnul khatimah. Hanya saja kaum muslimin, ulama berbeda pendapat tentang makna daripada keringat yang keluar dari dahi seorang muslim yang dia dianggap sebagai bentuk husnul khatimah. Sebagian ulama mengatakan bahwa keringat yang dimaksud ya keringat yang kita ketahui bersama, yakni sesuai dengan hakikatnya, di mana keringatnya betul-betul keluar. Namun sebagian ulama menganggap ini muskil karena banyak orang-orang mukmin yang meninggal atau para khulafaur rasyidin, para sahabat ketika meninggal itu tidak ada cerita bahwa ada keringat yang mengalir di dahinya. Ya, oleh karena itu sebagian menakwil atau memberikan makna lain daripada hakikatnya. Tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa makna yang pertama adalah bahwa keringat benar-benar keluar dari dahi seseorang. Dan ada beberapa cerita sahabat yang berkenaan dengan hal ini, bahwa ada di antara mereka yang pernah melihat keringat keluar dari dahi seseorang, lalu sahabat berkata bahwa ini adalah tanda kebaikan karena Nabi bersabda demikian dan demikian. Baik. Yang kedua berkata, yang dimaksud dengan keluar keringat di dahi seseorang ini tentang kondisi begitu beratnya sakaratul maut yang dihadapi oleh seseorang di saat hendak meninggalkan dunia ini. Saking kerasnya sakaratul maut tersebut, beratnya sakaratul maut sampai mengeluarkan keringat. Dan yang dirasakan oleh mayit ini merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus kesalahan-kesalahannya. Alias ini detik-detik terakhir di kehidupan dunianya Allah menggugurkan kesalahan-kesalahannya dan menghapus dosa-dosanya. Sebab peristiwa apapun yang dialami seorang mukmin yang menyusahkan jiwanya, membuat dia gundah gulana, dia membuat sedih, bahkan duri yang menusuk kakinya, maka itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Apalagi dalam kondisi berat seperti ini. Saking beratnya sakaratul maut itu sampai keluar keringatnya. Nah, itu maksud daripada keluar keringat. Jadi setiap orang mukmin yang ada di penghujung kehidupannya saat menghadapi detik-detik sakaratul mautnya, maka dianggap itu berkeringat. Ya, berkeringat itu makna sakitnya peristiwa yang dialami pada waktu itu, dan disitulah Allah menghapuskan dosa-dosanya. Oleh karena itu kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah melihat bagaimana beratnya Nabi ketika wafat, saya tidak pernah cemburu dengan orang-orang yang mati dengan mudah. Ya, karena di kehidupan kita ini kadang di saat kita berada di sisi orang yang sedang sakit keras, ada yang meninggal terlihat begitu mudah, ada yang meninggal agak berat. Nah, kita katakan bahwa beratnya hari-hari yang dialami atau detik-detik yang dialami seorang mukmin itu adalah kebaikan bagi dia, di mana Allah Subhanahu wa taala sedang menghapus kesalahan-kesalahan dia. Baik. Kemudian yang ketiga, sebagian ulama mengatakan
Maksud berkeluar keringat di sini, keluar keringat, bahwa orang mukmin itu adalah orang yang ketika ia ada dalam kehidupan dunia, dia bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal. Bekerja keras sampai berkeringat-keringat untuk mendapatkan rezeki yang halal, mencari penghidupan yang halal. Dia tidak rela memperoleh hasil-hasil yang haram lalu diberi makan kepada dirinya sendiri, kepada istrinya, dan kepada anak-anaknya. Ya, jadi dia rela bekerja keras sampai mengeluarkan keringat, berkeringat-keringat untuk mendapatkan yang halal. Bukan cuma itu, dia juga berkeringat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkeringat berjalan dari rumah menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Berkeringat dari rumah menuju ke tempat kajian. Demi untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu. Berkeringat, bekerja keras untuk mengumpulkan pundi-pundi harta digunakan untuk berumrah atau berhaji. Ya, jadi aktivitas-aktivitas dia itulah yang dimaksud dengan berkeringat. Jadi seorang mukmin dia berkeringat-keringat, alias berusaha keras di dunia untuk mendapatkan kehidupan yang baik di alam akhirat sana. Nah, itu maksud daripada berkeringat. Sebagian mukmin lagi berkata, sebagian ulama lagi berkata, maksud berkeringat di sini adalah ketika seorang muslim berada di penghujung kehidupan dia, lalu datang malaikat kepadanya memberikan kabar gembira bahwa bagimu surga, Allah ridha kepadamu, rahmat Allah untukmu. Maka pada saat itu dia pun malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alias dia di dunia amalan tidaklah terlalu maksimal. Berapa sih amal-amal kebaikan yang dilakukan, sampai di penghujung kehidupannya dapat kabar gembira dari malaikat bahwa Allah ridha kepadanya dan surga baginya. Maka dia berkeringat karena malu. Maksudnya dia malu, amat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal kaum muslimin, dari semua pendapat-pendapat ini kita katakan boleh jadi semua maknanya benar. Tidak ada yang salah. Karena apa yang disebutkan oleh para ulama-ulama ini menunjukkan bahwa mukmin yang husnul khatimah seperti ini, yang sampai berkeringat dengan makna-makna yang berbeda, menunjukkan bahwa ini adalah orang-orang yang memang telah mempersiapkan bekal baik untuk perjalanan akhiratnya. Dia bekerja keras untuk perjalanan akhiratnya sampai berkeringat. Dan kaum muslimin, boleh jadi itulah yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu. Siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah juga suka berjumpa dengannya. Dan siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, benci berjumpa dengan Allah, maka Allah juga benci berjumpa dengannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, apakah maksud sabda Anda ini terkait dengan ketidaksukaan dengan kematian?" Ya, jadi apakah maksud sabda Nabi, siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah juga suka berjumpa dengannya. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengannya. Apa yang akan dimaksud hadis ini adalah benci dengan kematian. Ya, kata Nabi, bukan. Ya, bukan. Tetapi yang dimaksudkan hadis ini adalah, maksud hadis ini, ketika seorang berada detik-detik di akhir kehidupan dia, itu malaikat akan datang. Malaikat akan memberikan kabar gembira untuknya tentang surga, memberikan kabar gembira tentang keridhaan Allah. Maka ketika mendapatkan kabar-kabar gembira seperti ini, maka hadir kerinduan seorang hamba untuk berjumpa dengan Allah, ingin segera dipertemukan dengan Allah. Maka pada saat itu Allah pun juga suka berjumpa dengannya. Beda dengan para pelaku maksiat yang gemar melakukan maksiat, tenggelam dalam kemaksiatan.
Ketika dia berada di detik-detik akhir kehidupannya, malaikat datang memberikan kabar buruk untuknya akan kemurkaan Allah tentang neraka yang sudah menanti. Di saat itu hamba ini tidak ingin berjumpa dengan Allah, tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Artinya kaum muslimin, kabar gembira ini tidak semerta-merta datang begitu saja. Kabar gembira dari malaikat kepada hamba yang sedang menghadapi sakaratul maut itu tidak datang serta-merta begitu saja. Tetapi kabar-kabar gembira ini datang amat berpulang pada apa? Kebiasaan seorang hamba di saat dia masih hidup, saat menjalani hidup dia di dunia ini. Yakni ketika dia bekerja keras untuk kehidupan akhirat dia tidak terpedaya dengan nikmat dunia yang sesaat ini, maka kabar gembira itu akan datang untuknya. Tetapi ketika seseorang lebih memprioritaskan, lebih terpedaya dengan kenikmatan yang fana ini, kenikmatan dunia, maka kaum muslimin dia akan mendapatkan kabar-kabar yang buruk tersebut. Oleh karena itulah kaum muslimin, kita hadir di majelis-majelis kebaikan, kita hadir di ruang-ruang kebaikan, tidak lain kaum muslimin untuk mengejar namanya kabar gembira. Ya, di samping kita ingin di akhir kehidupan kita mengucapkan la ilaha illallah, kita juga ingin mendapatkan kabar gembira dari malaikat akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga surga yang dijanjikan yang seluas langit dan bumi. Nah, jadi kaum muslimin, itulah makna daripada seorang mukmin itu mati dengan keringat yang keluar dari dahinya. Makanya ketika kita mendengar berita kematian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita ini terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Ada orang mukmin atau muslim ketika mendengar berita kematian, sikapnya biasa-biasa saja. Ya. Tidak ada rasa keterkejutan. Biasa-biasa saja. Fine-fine saja. Dan kemaksiatan yang dia lakukan juga tidak ada rencana untuk ditobati. Belum ada dalam waktu dekat keinginan untuk bertobat. Belum ada sama sekali. Padahal berita kematian sudah silih berganti datangnya. Kemarin dari tetangga utara masjid, besoknya datang dari selatan masjid, besoknya lagi datang dari barat masjid, besoknya datang dari utara, dari timur masjid. Tapi gak ngefek sama sekali. Terus dengan kemaksiatan. Dikhawatirkan orang-orang seperti ini. Kita khawatirkan jika dia tidak segera bertobat, di akhir-akhir kehidupan dia justru yang datang kepadanya bukan berita baik, tetapi kabar buruk dari malaikat yang mengatakan bahwa Allah murka kepadamu, waliyazubillah. Sementara mereka-mereka yang setiap kali mendengar kematian semakin terpacu jiwanya atau dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dia meyakini bahwa kematian cepat atau lambat akan segera datang menghampirinya. Karena kematian ini kaum muslimin bersembunyi dari balik detik-detik kehidupan kita, bersembunyi dari balik-balik kedipan mata kita. Kadang kita menganggap bahwa kehidupan kita ini masih panjang, ternyata kematian lebih cepat datang. Oleh karena itu, karena perasaan takutnya, khawatir amal-amal soleh yang dia kumpulkan masih sedikit, khawatir keburukan-keburukannya itu sudah meringankan amal-amal kebaikan dia. Khawatir. Maka dia bersemangat untuk menambah kebaikan-kebaikannya. Maka mudah-mudahan orang ini yang dimaksudkan dalam hadis, dia rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun juga suka untuk berjumpa dengannya. Baik kaum muslimin, itu berkenaan dengan ciri daripada husnul khatimah, di mana setiap kita mengharapkan hal tersebut. Setiap kita mengharapkan hal itu. Dan sekali lagi, untuk mendapatkan hal-hal itu butuh perjuangan, bukan hanya sekedar angan-angan. Salah seorang sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, ketika dia diminta
apa yang engkau inginkan? Katanya, saya menginginkan menemani anda di surga. Kata Nabi, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak salat-salat sunnah. Baik kaum muslimin, kita lanjutkan beberapa poin berkenaan dengan hadis-hadis yang ada dalam kitab Adabul Mufrad. Kita masuk di bab 297. Babud du'a indar rih. Bab berdoa ketika angin bertiup kencang. Kaum muslimin, an Anasin qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hajat rihun syadidatun, adalah nabi kita jika melihat atau merasakan angin berhembus begitu kencangnya, ya, berhembus kencang, maka beliau segera berdoa. Di mana doa beliau adalah Allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bih. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikan kepadamu dari apa yang dikirimkan bersamanya. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kebaikan dari apa yang dikirimkan bersama angin ini. Wa a'udzubika min syarri ma ursilat bi, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang dibawa oleh angin ini. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang dikirimkan bersama angin ini. Kaum muslimin, Al-Quran menyebut kata angin itu tidak kurang lebih dari 29 kali dalam Al-Quran. Kalau anda baca Al-Quran, kalimat riyah itu disebutkan sebanyak 29 kali. 19 kali itu dalam bentuk mufrad, bentuk tunggal, yaitu riyah. Dan umumnya ketika Allah menyebutkan kata angin dalam bentuk tunggal, riyah, itu umumnya menyatakan dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Sedangkan penyebutan dalam bentuk jamak, yaitu riyah, umumnya menyatakan dampak positif. Ya, dampak positif. Kaum muslimin, semua apa yang diciptakan oleh Allah itu baik. Itu yang perlu diketahui. Semua yang diciptakan oleh Allah itu baik. Tetapi ketika ciptaan-ciptaan tersebut jatuh kepada orang tertentu, menimpa orang tertentu, maka itu menjadi buruk bagi orang tersebut dan bisa jadi baik bagi orang lain. Semisal kaum muslimin potong tangan atau kisos, ini baik. Kisos baik, potong tangan baik. Apa yang diciptakan oleh Allah itu baik. Namun ketika kisos ini ditimpakan kepada pencuri, berarti itu buruk bagi dia. Tetapi bagi orang-orang di sekitarnya itu adalah baik. Dengan demikian kasus-kasus pencurian bisa diminimalisir. Ya, kasus-kasus pencurian tidak merebak, tetapi bisa diminimalisir keberadaannya. Begitu juga dengan pembunuhan. Nah, baik. Angin kaum muslimin itu ada dua bentuk. Ada angin yang sifatnya biasa, angin biasa, dan tidak mendatangkan kekhawatiran. Tidak ada kekhawatiran, angin-angin biasa yang berhembus. Dan angin-angin seperti ini yang biasa berhembus ini tidak ada zikirnya, nggak ada zikirnya.
Ya, bukan zikir yang sedang kita bahas ini. Bukan itu yang dimaksud. Jadi angin biasa dan tidak mendatangkan kekhawatiran, itu tidak ada zikir tertentu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan angin ini yang kita maksud angin biasa ini, angin-angin yang menumbuhkan pepohonan, menumbuhkan tanaman, serta juga menyuburkan tanaman, juga sebagai penggerak awan, lalu dia menurunkan hujan atau menggerakkan perahu sehingga ia bisa berlayar. Nah, demikian kaum muslimin. Kemudian ada angin yang berhembus kencang. Ada angin yang berhembus kencang, ya termasuk diantaranya nanti angin tornado atau angin apalah, ya. Di mana angin-angin ini dikhawatirkan menimbulkan dampak-dampak buruk. So misal angin yang pernah menimpa kaum Ad, di mana kaum Ad disiksa dengan angin yang membinasakan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati angin seperti ini, angin berhembus kencang, maka segera beliau berdoa. Ya. Jadi yang pertama dilakukan doa pertama. Setelah itu kalau ada kekhawatiran ya tutup pintu biar debu-debu tidak masuk. Ya. Dan ini kaum muslimin salah satu etika yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya yaitu tadi, Allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bi wa a'udzubika min syarrin ma ursilat bi. Aku berlindung kepadamu dari kebaikan, aku meminta kebaikan yang dikirim bersama angin ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang dikirim bersama angin ini. Ya, subhanallah. Untuk urusan yang kecil seperti ini pun juga sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita ini, dia selain Nabi, seorang Rasul, juga ayah kita. Ya, bahkan melebihi ayah kita. Ya, di mana semuanya, segala sesuatunya diajarkan untuk kita. Sementara ayah kita mungkin hanya berapa bagian yang diajarkan kepada kita. Baik kaum muslimin, hadis ke 718. An Salamah qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istaddatir rih, kalau angin berhembus kencang, amat berhembus kencang, beliau berkata, Allahumma laqihan la aqiman. Ya Allah, semoga angin ini merupakan angin yang mengandung air, bukan angin yang mandul. Maksudnya angin yang tanpa air. Ya Allah, semoga angin ini mengandung air dan bukan angin yang tanpa mengandung air, yakni tidak mengandung kebaikan apapun. Jadi kaum muslimin, jadi angin yang berhembus ini, angin-angin yang berhembus ini begitu membawa banyak manfaat. Dan fungsi angin itu begitu besar. Hanya saja kadang kita tidak terlalu memperhatikan. Taunya kita kalau istilahnya semua ada angin, baru terasa manfaatnya. Ini baru tenang. Ya, tapi ketika angin itu selalu berhembus, alias kita selalu ada dalam cuaca yang sejuk dan lain sebagainya, kadang kita tidak peduli dengan nikmat seperti ini. Ya. Jadi angin ini fungsinya amat banyak, yaitu mengawinkan tumbuh-tumbuhan kita. Ya, tiba-tiba saja kelengkeng kita berbuah, tiba-tiba saja pohon salak kita berbuah, padahal kita tidak terlalu sibuk untuk mengawinkannya. Kemudian angin ini dia menggerakkan perahu-perahu layar, ya, menelusuri berbagai daerah dan beberapa fungsi-fungsi lain angin yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, jadi ketika orang mengetahui kadar sesuatu, dia akan memberikan penghormatan yang besar kepadanya. Ketika seorang mengetahui nilai sesuatu, maka dia akan semakin mensyukuri. Tapi ketika orang tidak mengetahui nilai sesuatu, maka
hampir-hampir saja dia tidak bersyukur. Sekarang orang yang sekarang sakit, ya kena sakit, dia sekarang baru merasakan seperti apa itu nikmat sehat. Tahu betul nikmat sehat itu seperti apa. Ya Allah, orang kalau sehat tidak ada kendala apapun, enak betul. Tapi ketika seseorang sehat, kadang lupa nikmat sehat tersebut. Ya, sehingga kadang nikmat-nikmat tersebut tidak digunakan untuk kebaikan. Baik. Kemudian kaum muslimin, hadis berikutnya, babun la tasubbur rih. Bab tidak boleh mencela angin. Bab tidak boleh mencela angin. Baik. An Ubay qala la tasubbur rih. Jangan sekali-kali mencela angin. Fa idza ra'aitum minna ma takrahun faqulu. Kalau kalian melihat sesuatu dari angin tersebut yang tidak kalian sukai, maka ucapkan saja doa sebagai berikut. Nah, jadi ini berkenaan dengan kata utamanya, tidak boleh mencela angin. Dan bagi seorang mukmin, mencela itu memang harus dihilangkan dari kamus kehidupannya. Gak boleh suka memaki, gak mencela, melaknat, itu bukan pribadi seorang muslim. Dahulu ada sahabat datang kepada Nabi dan minta nasihat. Kata Nabi, jangan mencela sesuatu pun. Kata sahabat ini, semenjak aku mendapatkan nasihat tersebut, aku enggak pernah mencela sesuatu pun. Tidak manusia, tidak hewan, apapun itu tidak saya pernah mencela. Tidak pernah tak maki-maki. Bahkan kambing dan sapiku enggak pernah tak maki. Enggak pernah tak maki-maki. Nah, kan kadang hewan-hewan ini kan mengesalkan. Ya termasuk kucing misalnya, kucing ya. Sudah diusir, sudah dikasih makan, loh kok datang lagi? Ambil makanan di rumah. Akhirnya kita umpat-umpat dia, kita maki-maki. Kucing sialan, bla 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 bla. Jadi kaum muslimin, seorang mukmin bukan seperti itu kepribadiannya. Kepribadiannya adalah selalu mengucapkan kata-kata baik, tidak suka mengumpat dan tidak suka memaki. Begitu juga Nabi bersabda, la tasubbud dik. Jangan mencela ayam jago. Ya, jangan mencela ayam jantan. Karena sesungguhnya ayam jantan itu mengingatkan solat-solat kita. Ya, dia menyeru untuk solat. Menyeru bukan artinya dia azan, bukan. Ya, di mana ayam jago ini dia betul-betul akurat dari sisi waktu. Dia tahu waktu-waktu malam, kapan waktu sahur dan kapan waktu subuh. Ya, jadi ayam ini kadang lebih pintar dari kita kadang. Ya, karena kita ini kadang nggak ngerti waktu sebaiknya kita bangun di malam hari. Bablas. Kalau ayam pasti bangun sebelum subuh, sudah berkokok ayam jantan. Jadi kata ulama, inilah kelebihan daripada ayam jantan. Kelebihannya dia amat paham dengan waktu malam. Ya, jadi walaupun malam itu waktunya berubah-ubah, kadang panjang, kadang pendek, tapi dia tahu dekat waktu sahur itu tahu dia. Ya, padahal nggak pakai jam, langsung berkokok dia. Ya, begitu juga ayam ini, dia melihat malaikat. Ya, makanya kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian mendengar kokok ayam di malam hari, maka dia melihat malaikat. Maka mintalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, minta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan primbon kita ini, primbon Jawa ini, kalau ada ayam berkokok berarti dia melihat roh bergentayangan. Segera berdoa untuk mengusir roh tersebut. Nah, kalau kita tidak. Kalau ada ayam berkokok dalam Islam, ayam berkokok berarti melihat malaikat. Segera berdoa. Kalau ada anjing menggonggong di malam hari atau keledai meringkih di malam hari, berarti dia melihat syaitan. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu kaum muslimin. Jadi, kata ulama, apapun yang bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita, enggak boleh dicela, enggak boleh dimaki.
Ya, sekecil pun apapun manfaat yang diberikan kepada kita. Nah, apalagi orang-orang yang memang hadir dalam kehidupan kita, dekat dalam kehidupan kita, istri, anak, itu nggak boleh. Nggak boleh dipukul, nggak boleh dicaci, tidak boleh dimaki. Ya, nggak boleh. Tidak boleh kaum muslimin. Ya. Jadi kata Nabi, la tasubbur rih. Kalau ada angin berhembus, bagaimanapun berhembusnya, jangan sekali-kali dicela. Kenapa tidak boleh dicela kaum muslimin? Karena angin ini salah satu di antaranya adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang taat. Angin ini adalah salah satu ciptaan Allah yang taat. Kalau disuruh berhembus ke kanan, dia berhembus ke kanan, ke kiri. Jadi Anda jangan pikir angin itu berhembus sesuka-sukanya. Ya, niup ini, niup itu, datang sesuka-sukanya. Enggak kaum muslimin, angin itu adalah salah satu ciptaan Allah. Dia berjalan sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua berjalan sesuai atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan angin ini adalah salah satu tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kaum muslimin peperangan yang dilakoni oleh kaum muslimin di masa-masa awal. Ya. Di antara bala bantuannya adalah angin. Tidakkah Anda memperhatikan perang Yarmouk, perang ini, perang itu, perang-perang yang dijalani oleh Khalid bin Walid ketika menjadi komandan perang, atau dijalani oleh Abu Ubaidah dan lain sebagainya? Angin yang ikut membantu, termasuk pada perang apa itu? Perang Khandaq. Ketika kaum muslimin sudah dikepung sedemikian rupanya, ketika mulai hadir rasa keputusasaan, kok tiba-tiba ya tenda-tenda mereka disapu bersih oleh angin dan badai. Jadi dia adalah salah satu daripada tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para veteran perang Afghanistan itu cerita, di antara kisah mereka ada yang ketika dilemparkan dari pesawat, dibuang dari pesawat, terjun payung. Itu ada yang salah sasar, turun di wilayah musuh. Ketika musuh sudah siap menembak dari bawah, lalu tiba-tiba ada angin, dihembuskan kencang. Jadi adalah salah satu dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan angin itu sebagai rahmat bagi satu kaum dan siksa bagi kaum yang lain. Juga karena angin itu adalah salah satu ayat atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala membawa kabar gembira akan kedatangan rahmatnya melalui hujan. Ya, jadi kaum muslimin, yang kita minta kalau ada angin berhembus itu Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi rih. Ya Allah, aku meminta kebaikan yang ada pada angin tersebut. Kebaikan yang ada pada angin tersebut, yaitu berupa rasa dingin, ya, yang dirasakan oleh manusia di saat cuaca yang begitu panas, ya, dan menghilangkan aroma-aroma yang tidak sedap. Ya, ada bau-bau bangkai, ada angin, maka dia akan hilang. Itu istilahnya, itulah yang disebut kebaikan yang dibawa, kebaikan yang ada pada angin tersebut. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang dikandungnya. Ya, kebaikan yang dikandungnya. Wa khaira ma ursilat bi, dan kebaikan-kebaikan yang dikirim bersamanya. Ya, subhanallah, ini doa rinci sekali. Kita ini kalau bukan orang Arab agak bingung. Ini kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan yang dikirim bersamanya. Jadi komplit, amat komplit kaum muslimin. Nah, jadi intinya, jadi kalau yang dimaksud kebaikan angin tersebut, yaitu ya rasa dinginnya. Adapun kebaikan yang dikandungnya, ya, berupa air hujan, ya, air hujan yang dikandungnya. Adapun angin yang dikirim, angin yang dikirim bersamanya atau kebaikan yang dikirim bersamanya,
yaitu dia membawa awan dan lain sebagainya. Intinya kaum muslimin, kita minta semua kebaikan yang ada pada angin tersebut. Wa na'udzubika min syarri hadhir rih. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan pada angin ini, keburukan yang dikandungnya dan keburukan yang dikirim bersamanya. Kaum muslimin, etika ini pun yang diajarkan Nabi kepada seseorang yang beli kendaraan baru atau mungkin baru menikah, meminta kebaikan-kebaikan yang ada padanya dan berlindung dari keburukan-keburukan yang ada padanya. Jadi seorang pemuda yang baru menikah, ya, dia berdoa ketika memegang ubun-ubun istrinya, ya, ubun-ubunnya di sini dia pegang, lalu berkata, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku minta kebaikan yang ada pada wanita ini serta kebaikan yang dikandungnya. Begitu juga aku berlindung kepadamu dari keburukan wanita ini dan keburukan yang dikandung oleh wanita ini. Bukan cuma istri, kita punya kendaraan, punya apa, kita juga berdoa kaum muslimin. Kita meminta kepada Allah kebaikan yang ada pada kendaraan ini, atau kita berlindung dari keburukan yang ada pada kendaraan ini. Alhamdulillah. Dan hari ini ada saudara kita yang menikahkan putrinya nanti jam 10, yaitu Bapak Abdul Wahid yang Aceh, ya, yang sering hadir di majelis antum. Mungkin beliau tidak mengundang semua antum, ya, untuk hadir karena keterbatasan tempat dan lain sebagainya. Bagi orang yang dekat dengan beliau, ya tidak perlu. Saya kok nggak diundang? Kok cuma Ustadz Ayub yang diundang? Yang lain kok tidak? Tidak perlu. Tidak perlu ada rasa kekecewaan seperti itu. Karena Nabi sendiri, sebagaimana antum ketahui, ada sahabat menikah tapi Nabi nggak diundang. Ya, ada sahabat menikah tapi Nabi tidak diundang. Ya, semisal Jabir. Ya, Nabi bertanya kepada Jabir, padahal ayahnya Abdullah itu begitu dekat dengan Nabi. Ya, ketika Jabir menikah, Nabi nggak tahu. Sampai Nabi bertanya, kamu sudah menikah ya Jabir? Alias artinya Nabi mau nawari calon untuk dia. Tapinya, sudah ya Rasulullah, saya sudah menikah. Kata Nabi, dapat gadis apa dapat janda? Dapat janda ya Rasulullah. Nah, artinya apa? Memang Nabi nggak tahu, ya, nggak diundang. Semestinya tokoh yang paling layak untuk diundang adalah Nabi, biar mendoakan atau apalah, kasih tausiah atau apa. Tapi nggak diundang. Tapi Nabi ya biasa-biasa saja. Ya, karena kadang tuan rumah tidak mengundang kita karena banyak hal, banyak pertimbangan. Di antara kita mungkin calon besannya full musik, full tradisi kejawen. Kita ini mau ngundang kawan-kawan yang nggak enak. Ya kadang kita juga harus nimbang-nimbang lah. Kalau misalnya kita bikin acara nih, misalnya ya, kita bikin acara ini, di mana Anda tidak bisa menghindar karena tekanan yang kuat. Ada tanggap wayang, ada musik, ada pokoknya nih. Kalau kondisi seperti ini, Mbok, nggak usah antum undang inilah kawan-kawan antum. Nyikso namanya kalau seperti itu. Gak datangnya gimana? Sampai di sana nanti kita akan berhadapan dengan hal-hal seperti ini yang kita ingkari. Jadi baiknya, wes nggak usah diundang. Minta doanya saja, ya, doakan semoga anak-anak kami ini diberikan kebaikan, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ini nasihat bagi antum-antum yang mungkin, ya, memang tidak bisa tunggal mengatur acara pernikahan karena banyak orang, ya, banyak punya pendapat, dan kalau mengikuti pendapat antum bisa bubar nih pernikahan, nggak jalan. Ya, kalau ternyata ada acara-acara diselingi dengan cara-cara kemaksiatan, ya sebaiknya ya tidak perlulah mengundang teman-teman antum yang sudah paham dengan hal-hal seperti itu. Nah, demikian kaum muslimin. Ya, baik. Kemudian yang terakhir dari bab tidak boleh mencela angin, an Thabit Az-Zuraqi qala sami'tu Abu Hurairah yaqul, saya pernah mendengar Abu Hurairah berkata,
Qala Rasulullah ar-rihu min rauhillah. Angin itu merupakan salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagaimana firman Allah, la tayasu mir rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rauh itu rahmat. Angin itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ta'ti birrahma wal azab. Angin itu datang membawa rahmat dan juga datang membawa azab. Fala tasubbuha, maka jangan sekali-kali mencela angin. Tetapi sikap muslim yang baik daripada mencela, maka lebih bagus dia berdoa min khairiha, kebaikan yang ada padanya, dan berlindung kepada Allah dari keburukannya. Kata pepatah, daripada Anda memaki kegelapan, lebih bagus Anda menyalakan lilin. Ya, daripada maki-maki, wah pagi mati lampu, dasar, blablabla, nyalakan aja lilin. Selesai sudah urusannya. Oleh karena itu kata Nabi, ya, karena angin itu adalah salah satu rahmat daripada rahmat Allah, maka jangan sekali-kali dia dicela. Akan tetapi mintalah kebaikan yang ada padanya dan berlindunglah keburukan yang ada padanya. Ya, karena setiap makhluk ini kaum muslimin padanya mengandung kebaikan-kebaikan, padanya juga mengandung keburukan. Kita ini punya potensi-potensi kebaikan dan juga punya potensi-potensi keburukan. Dengan belajar agama ini kaum muslimin, kita berupaya menekan potensi-potensi keburukan tersebut, akhlak-akhlak buruk tersebut, dan yang kita tonjolkan adalah kebaikan. Umar bin Khattab pernah di waktu siang berkeliling melakukan pemeriksaan ke warganya. Setiap dia melihat ada warga yang masih nongkrong di waktu duhur, yakni waktu tengah siang, itu disuruh pergi semua. Ayo pergi. Disuruh pergi apa? Suruh pergi tidur siang semua. Gak boleh ada yang nongkrong begitu tanpa manfaat. Suruh tidur siang. Ya, bangkit dan tidur siang. Jadi tidaklah beliau menemui orang di pinggir jalan duduk atau apa, kecuali disuruh pergi untuk tidur siang. Untuk qailulah, untuk tidur siang. Ya, karena kata Nabi SAW, qilu, tidur sianglah kalian. Fa inna syayatin la taqilu, tidur sianglah kalian, karena sesungguhnya setan itu tidak tidur siang. Nah, makanya kalau sudah siang-siang itu kita ya sempatkan diri untuk berehat. Kemudian juga anak-anak kita tidak dilepas begitu saja ketika sudah waktu siang, ketika mereka pulang sekolah. Jadi suruh mereka semua untuk berehat, suruh semua untuk qailulah. Nah, kebetulan Umar bin Khattab berjumpa dengan salah seorang dari mantan budak, ya, seorang mantan budak Ethiopia, Habasya, dan dikatakan kepadanya, ya Umar, ini orang pandai bersyair. Kata Umar, senandungkan syairmu, apa syair yang kau miliki? Dia pun bersyair. Lalu diantara isi syairnya yang terakhir, dia berkata, aduhai, tidakkah uban dan Islam itu mencegahmu untuk menghentikan kemaksiatanmu? Ya, tidakkah uban dan Islam itu menghentikan kemaksiatanmu? Ya, Umar pun mengkritik dengan berkata, semestinya Islam dulu, baru kemudian uban untuk menghentikan kemaksiatan. Agama yang kita miliki ini kaum muslimin, itulah yang menjadi dasar utama untuk menghentikan kemaksiatan kita. Ya. Sementara uban ini sebagai pendorongnya. Ya, maksudnya bahwa ini uban, kita ini sudah beruban, tidak lagi hitam rambutnya. Apakah ini tidak menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita ini sudah dekat pada kematian? Masa masih begitu saja, gak ada perubahan? Masa teman-teman sebaya kita sudah pada Masya Allah, sudah soleh-soleh semua, kita ini masih aja belum soleh. Ya, teman-teman SD semua sudah pada rajin berjamaah di masjid, ini masih belum juga berjamaah di masjid. Teman-teman sebayanya yang sepermainan pada tobat semua sudah hadir kajian, dia masih belum pernah hadir pengajian. Apakah tidak cukup uban itu sebagai peringatan untuk mencegah kita dari melakukan kemaksiatan? Nah, jadi Umar merubahnya. Tadinya uban, apakah tidak cukup uban
dan Islam untuk mencegah seseorang dari kemaksiatannya. Kata Umar, rubah balik Islam dan uban. Nah, seperti itu. Apalagi kalau sudah terkumpul dua ini kaum muslimin, sudah semestinya kita semakin bersiap-siap untuk menghadapi perjalanan yang panjang ini. Baik kaum muslimin, bab yang terakhir, babud doa inda sawa'iq. Bab ketiga, mendengar halilintar. An Abi Matr annahu sami'a Salim bin Abdullah an abihi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ar-ra'da was-sawa'iq. Nabi apabila mendengar suara petir dan suara halilintar, ya, suara petir dan halilintar. Ini kadang Ustaz juga bingung antara petir, halilintar, guntur, terus apa lagi bahasa Jawa itu, kadang gledek. Ya, ada banyak istilah-istilah, kadang ada mirip-mirip gitu loh. Ya. Pokoknya halilintar ada yang kilatan-kilatan, ada lagi yang dur. Itu gledek ya kalau ya. Gledek ya usahanya. Allahumma la taqattulna bisaqiq wa la tuhlikna bi'adzabik wa afina qabla dhalik. Ya Allah, janganlah engkau membunuh kami dengan kemurkaanmu, dan janganlah engkau binasakan kami dengan azabmu, dan beri kami keselamatan sebelum itu. Tapi hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Seandainya hadis ini sahih, kita akan perdalam apa itu yang dimaksud dengan halilintar. Tapi karena hadisnya dhaif, ya sudahlah, kita tidak memakai hadis ini. Berikutnya tentang doa mendengar petir. Nah, ada lagi petir ini. Petir. Ya. Dari Ikrimah an Ibni Abbas, kana idza sami'a sautar ra'di. Ibnu Abbas kalau mendengar suara petir, beliau berkata, subhanallazi sabbahtalah. Segala puji bagi Allah yang kamu wahai petir bertasbih kepadanya. Ya, jadi ada petir, ya, suara petir itu kata Ibnu Abbas, segala puji bagi Allah yang kamu wahai petir bertasbih kepadanya. Wa qala innar ra'da malakun yan'iku bil ghais. Sesungguhnya petir itu adalah malaikat yang membentak hujan, sebagaimana penggembala membentak kambingnya. Jadi petir itu fungsinya membentak hujan, membentak awan, supaya turun hujan. Sebagaimana penggembala membentak kambing-kambingnya. Tetapi hadis ini juga tidak sahih. Ya, di sini ada rawi bernama Musa, dia tuh hafalannya jelek. Jadi hadis ini tidak ada. Hadis ini tidak ada. Jadi jangan bilang langit itu membentak air hujan. Sebagaimana ya, karena hadisnya tidak sahih. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir dari Abdullah bin Zubair, annahu kana idza sami'a ar-ra'da, kalau mendengar petir, tarakal hadis, dia meninggalkan omong-omong, enggak melanjutkan pembicaraan. Dia berkata, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatihi. Segala puji bagi Allah yang petir bertasbih memujinya, dan juga para malaikat karena takut kepadanya. Kemudian dia berkata, inna hadza la wa'idun syadid li ahli al-ard. Sesungguhnya petir ini adalah peringatan keras untuk penduduk bumi. Dan asar ini adalah sahih perkataan Abdullah bin Zubair, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kaum muslimin, petir apapun itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan suara petir itu adalah suara tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan pagi tadi kita membahas tentang sujud di tempat Dr. Agung. Kita membahas tentang sujud. Kita katakan bahwa semua makhluk Allah ini semua bersujud. Malaikat, matahari, bulan, bumi, langit, malaikat, jin, manusia, tumbuh-tumbuhan semua bersujud. Cuma sujud mereka beda. Adapun sujudnya sujudnya matahari kita tidak tahu, tapi disebutkan dalam hadis. Nabi berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, tahukah kamu ketika matahari ini terbenam kemana perginya?" "Ya Abu Dzar, matahari terbenam ini kemana perginya?" Kata Abu Dzar, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Kata Nabi, "Sesungguhnya matahari ini
dia pergi ke bawah ars dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu meminta izin untuk kembali terbit. Ya. Meminta izin untuk terbit. Jadi matahari terbit tiap hari, selalu minta izin kepada Rabbnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan hampir-hampir dekat masanya, matahari ini hendak bersujud lalu tidak diizinkan, dan matahari hendak terbit di tempat seperti biasanya namun tidak diizinkan. Tetapi diizinkan terbit dari mana? Di tempat di mana dia terbenam. Kemudian yang kedua, gunung-gunung dan pepohonan. Sesungguhnya gunung-gunung dan pepohonan sujudnya adalah dengan bayang-bayangnya. Tidakkah Anda memperhatikan bayang-bayang dari gunung-gunung dan pohon-pohon ini ke kanan dan ke kiri? Sesungguhnya bayang-bayang ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sujudnya. Sementara hewan-hewan itu sujudnya dengan bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita manusia juga punya sujud. Sujudnya adalah dengan meletakkan 7 anggota sujud di lantai. Jika salah satu daripada 7 anggota sujud ini tidak tersentuh, berarti dia belum bersujud. Yaitu dahi dengan hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Oleh karena itu bersujudlah wahai hamba Allah. Dengan sujudmu ini akan memuliakan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kondisi yang paling terdekat antara hamba dengan Tuhannya melainkan di waktu sujudnya. Fa'aksirud du'a fis sujud, maka perbanyaklah berdoa di waktu sujud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita senantiasa terbimbing pada jalan-jalan kebaikan. Baik. Kita cukupkan sampai di situ. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.